pendahuluan. Untuk selanjutnya mohon dibacakan. Tinjauan atas surat dakwaan. Untuk selanjutnya mohon akan dibacakan. Tinjauan atas surat tuntutan penuntut umum bahwa penuntut umum dalam persidangan pada tanggal 12 April 2023 telah menuntut terdakwa Robi Santoso sebagai berikut: menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robi Santoso telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 351 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Santoso dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Untuk selanjutnya mohon dalam dibacakan tinjauan terpaksa persidangan. Untuk selanjutnya mohon dalam dibacakan keterangan saksi Richard. 1. Eva Mulyana mohon dalam dibacakan. 2. Serli Bintang Santoso mohon dalam dibacakan. 3. Yani Indrawati Oeng mohon dalam dibacakan. Keterangan saksi Richard Kusbianto mohon akan dibacakan. Keterangan anak di bawah umur atas nama Romli mohon akan dibacakan. Keterangan ahli mohon akan dibacakan. Surat mohon akan dibacakan. Petunjuk mohon akan dibacakan. Keterangan terdakwa mohon akan dibacakan. Barang bukti mohon akan dibacakan. Analisis yuridis bahwa dalam perkara ini kami akan melakukan analisis yuridis sebagaimana dalam surat dakwaan umum. Atas dakwaan pertama, bahwa dapat menghadapi unsur-unsur pasal 351 KUHP adalah setiap orang dengan sengaja dan kebudayaan. Terkait dengan unsur-unsur tersebut kami jelaskan sebagai berikut: unsur setiap orang mohon akan dibacakan. Unsur dengan sengaja mohon akan dibacakan. Unsur kebudayaan mohon akan dibacakan. Bahwa oleh karena unsur pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan pertama umum harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa Robi Santoso harus dibebaskan dari dakwaan pertama umum tersebut. Dakwaan kedua, bahwa ada unsur dakwaan kedua pasal 335 ayat 1 KUHP adalah barang siapa secara hukum maksa orang lain supaya mereka tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau sebagai kekerasan baik terhadap orang sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam unsur-unsur pasal tersebut adalah kami jelaskan sebagai berikut: barang siapa mohon akan dibacakan secara moral hukum mohon akan dibacakan, memaksa orang lain mohon akan dibacakan. Bahwa oleh karena unsur pasal 335 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam undang hukum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa Robi Santoso haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua hukum tersebut. Majelis Hakim yang kami muliakan sudah penuntut kami hormati, sebelum kami masuk pada kesimpulan untuk perkara ini, perlu kami sampaikan beberapa hal agar kita semua tidak terjebak pada penilaian yang biru dan agar kita semua mengetahui fakta yang lain yang berkaitan dengan perkara hukum dan fakta-fakta tersebut tidak terungkap dalam persidangan. Bahwa terdakwa Robi Santoso dalam perkara itu merupakan korban dari kriminalisasi yang mana sebenarnya terdakwa Robi Santoso tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh saksi Eva Mulyana tidak melakukan terdakwa Robi Santoso pada Polrestabes Surabaya. Sesungguhnya terdakwa Robi Santoso sangat jauh dari apa yang didalilkan oleh saksi Eva Mulyana tersebut. Terdakwa Robi Santoso merupakan orang yang berperilaku baik dan berperilaku baik dan tidak pernah membeda-bedakan orang lain dalam melakukan pergaulannya. Bahwa terdakwa Robi Santoso telah beberapa kali difitnah oleh saksi Eva Mulyana melalui media sosial, di mana saksi Eva Mulyana berdalih yang kami dan yang mengamininya disebut adalah terdakwa Robi Santoso. Namun ketika berdiskusi dalam ruang sidang yang mulia ini, saksi Eva Mulyana mengatakan tidak pernah dihamili terdakwa Robi Santoso. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh saksi Eva Mulyana dalam Instagram story-nya dengan akun atas nama Evalia Spesial, yang mana dalam Instagram tersebut saksi Eva Mulyana secara terang-terangan menuduh terdakwa Robi Santoso telah mengamilinya. Bahwa tidak cukup sampai di sini saja, saksi Mulyana dalam perkara ini juga berkata tidak jujur, yang mana saksi Mulyana berdalih pada tanggal 25 Maret 2022 setelah dari terdakwa Robi Santoso dalam keadaan lemas dan badannya sakit jiwa. Namun faktanya pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut saksi Eva Mulyana dalam keadaan baik-baik saja tanpa sedikit menunjukkan adanya kondisi yang lemas dan badan sakit-sakitan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dalam video TikTok yang diupload oleh saksi Eva Mulyana pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut. Bahwa ada bukti
Instagram Story dan bukti video TikTok yang diupload oleh saksi pembela tersebut kami lampirkan dalam nota pembelaan video ini dengan harapan agar dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang besar dan menilai perkara ado. Kesimpulan bahwa berdasarkan seluruh uraian atas ini akan penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa benar antara terdakwa Robi Santoso dan saksi pembela memiliki hubungan pacaran yang kurang lebih berjalan sudah 1 tahun 3 bulan. 2. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2002 terdakwa Robi Santoso dan saksi pembela berada di rumah terdakwa Robi Santoso. 3. Bahwa benar pada malam hari tanggal 24 Maret 2002 ketika di rumah terdakwa Robi Santoso saksi pembela marah-marah membanting botol sampai pecah serta menendang, memukul dan mencakar terdakwa dan terdakwa hanya menenangkan dan minta saksi pembela untuk pulang. Oleh karena saksi pembela tidak mau pulang, maka terdakwa meminta bantuan kepada saudaranya yaitu saksi Herli Megawati Santoso untuk menasihati dan meminta saksi pembela untuk pulang. Serta saksi pembela masih berkomunikasi di WhatsApp dengan kata-kata "aku sudah di rumah B dan morning B", bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan ataupun memaksa saksi pembela dengan kekerasan atau kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 5. Bahwa penuntut umum dalam persidangan ini tidak mampu membuktikan tidak terdapat terdakwa sebagaimana terdapat dalam persidangan umum. 6. Bahwa uraian surat tuntutan penuntut umum tidak dalam mengandung uraian fakta hukum yang objektif, benar dan jelas sehingga hal tersebut haruslah disampaikan. 7. Bahwa terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penuntut umum. Bahwa oleh karena itu yang terdakwa mohon agar penuntut bahwa berdasarkan penjelasan tersebut atas karena kami bersatu terdakwa bisa kosong mohon agar dengan segala hormat maka dengan majelis hakim kemudian Surabaya yang bisa dan perkara ini tidak ada berkenan untuk sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima nota pembelaan oleh terdakwa Santoso sebelumnya. 2. Menyatakan terdakwa Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Santoso dari segala dakwaan dan tuntutan umum. 4. Memerintahkan pada penuntut umum agar segera membebaskan terdakwa Santoso dari tahanan semenjak putusan perkara aku dibacakan. 5. Memerintahkan penuntut umum agar untuk memulihkan, merehabilitasi serta memberikan ganti rugi kepada terdakwa Santoso dalam kemampuan beroperasi serta hak dan martabatnya. 6. Memberikan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. 7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa Santoso atau apabila hakim berbuat lain mohon berikan putusan seadil-adilnya. Demikian pembelaan dulu kami sampaikan. Atas perhatiannya kami penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Surabaya 13 April 2003. Kami penasihat hukum ditandatangani. Ya, terdakwa Robi Santoso. Robi Santoso. Iya, Robi Santoso ya. Sudah cukup yang dibacakan atau ada yang disampaikan sendiri pembelaannya? Saya cuma pikir yang mulia bisa mengadili kasus saya dengan seadil-adilnya yang mulia. Terima kasih. Ya, pembelaannya ya. Dari penuntut umum terhadap pembelaan tersebut bagaimana? Terdapat pembelaan dari tersangka melalui proses hukumnya kami tetap pada tuntutan, Pak. Tetap pada tuntutannya secara lisan, dupliknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga duplik dari penasihat hukum tetap atau tetap ya dalam lisan juga tetap. Jadi selesai pemeriksaannya untuk mengambil sikap terhadap putusan ini, majelis akan membacakan putusannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023. Terdakwa kembali ke dalam tahanan baik-baik di sana ya. Sidang selesai. Terima kasih. Terima kasih. Robi udah selesai, dimatikan aja. Ya. Robi tolong panggilkan ini ya. Tangannya Pak Hasan.